Jadi teman-teman, waktu minggu kemarin kita sudah mulai ngobrol tentang karma leluhur ya. Karma leluhur seperti udah dibilang dibagi dua. Satu karma orang tua, kedua benar-benar leluhur. Secara singkat, karma orang tua yang kita bahas di kemarin kan itu hasil pengaruh pertama orang tua terhadap sang anak. Pengaruh interaksi seseorang dengan pihak luar pertama dan yang utama. Masih ingat nggak sekecil apa mereka sudah mendapatkan pengaruh dari orang tua? Ada yang ingat? Bisa tolong dijawab nih. Jangan biar saya diem aja. Instagram? Nggak ada ya? Di sini nggak masuk. Nggak masuk. Ntar gue ganti profile dulu kok. Ya, ada yang bisa jawab? Dari sekecil apa sang anak tersebut sudah mendapatkan pengaruh? Ini memang kita harus buat lagi satu nih. Jadi saya sekarang melihat ke situ karena di situ saya simpan dua alat lagi ya. Jadi saya bisa melihat. Ridwan, umur 0 dalam janin embrio 1 hari. Makasih Bu Jenny, keren batiknya. Ya, makasih. Betul Ridwan. Betul. Jadi sebenarnya begitu janin sudah jadi janin ya, embrio, walaupun masih bentuknya masih belum kelihatan apa-apa, tapi memang pengaruhnya sudah dapat. Itu karena seperti yang pernah dibilang ya, apapun di alam semesta ini kita harus memikirkannya melalui terminologi energi, yaitu vibrasi dan frekuensi. Itu yang sudah dapat. Bagus sekali. Ternyata mendengarkan. Bagus, Ridwan. Ada yang ngomong 1 hari, ada yang ngomong 2 hari, nggak beda jauh. Tapi intinya ya, dari sekecil itu pun sudah dapat di kena pengaruh gitu. Nah, berdasarkan dari minggu kemarin, saya dapat pertanyaan yang lumayan banyak sebenarnya mengenai hal ini. Jadi, terutama kemarin malam saya ngobrol dengan salah satu seorang teman yang saya kenal dari FB. Akhirnya kita ngobrol setelah beberapa tahun kenal. Orangnya sebenarnya sangat baik, bagus, bagus, kacau. Orangnya sangat bagus. Dalam artian begitu kita ngobrol juga udah ketahuan bakatnya banyak, segala-galanya banyak. Apa yang dia punya mimpi dan lainnya bagus. Tapi kemudian dari cerita mengenai keluarganya, penyakit segala macam, karena memang saya terlatih di bidang sana, saya jadi udah bisa ngetahui ini. Oh, garis sini ke sini seperti apa. Dia juga sedang merasa kesusahan dan saya memberikan beberapa anjuran. Dan ini yang kadang-kadang agak susah adalah banyak sekali orang yang menginginkan untuk mendapatkan hasil yang berbeda, tapi begitu disuruh berubah atau melakukan sesuatu, nggak mau ngapa-ngapain. Itu susahnya setengah mati. Kemudian juga saya mendapatkan banyak pertanyaan, jadi saya pikir saya akan membahas ini lebih dalam. Jadi pengaruh orang tua pada sang anak ketika sang anak itu masih dalam kandungan, itu kan menjadi program dasar seseorang ya dalam menjalankan kehidupannya. Ini kita sebut sebagai apa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Bukan bawah sadar, lebih dalam lagi, pikiran tak sadar, unconscious. Bisa disebut menjadi segalanya, menjadi hasrat utama atau alasan terdalam seseorang. Kenapa seseorang bisa bertingkah laku sedemikian rupa ketika menjalankan kehidupannya, ketika terpapar dengan suatu masalah, ketika dihadapkan pada
pilihan-pilihan mana yang harus dipilih. Nah, banyak yang bingung maksudnya kenapa sih kok bisa sampai segitu dalamnya pengaruhnya? Apakah ada yang merasa hal yang sama? Kalau ada. Jadi saya mau mengilustrasikan dengan memakai contoh. Sepertinya kalau memakai contoh akan lebih baik. Contohnya adalah sebuah pengalaman saya pribadi. Saya di rumah, di kamar, saya punya sebuah TV Android canggih. Brandnya lumayan terkenal karena brandnya ini selain di TV, dia itu terkenal karena mempunyai inovasinya, berbagai macam barang, kualitasnya bagus, dibuat berdasarkan banyaknya permintaan untuk barang seperti itu, dan harganya pun termasuk terjangkau. Beberapa tahun yang lalu, saya nggak sengaja ngelewat ke toko tersebut, dan lihat, lumayan nih, kan saya suka nonton. Ada beberapa aplikasi program online yang bisa dinonton di sana. Jadi saya pikir ya udahlah, harganya juga nggak berapa mahal, saya beli. Seneng dong, mau pasang rumah dong. Nah, lagi dipasang, karena salah satu yang saya subscribe, yang saya bayar, itu yang paling utama, Netflix. Pasti tahu lah. Dasarnya kan itu, karena saya pengen nontonnya juga yang besar itu. Selain ada program-program kecil yang saya juga ikutan bayar, dan juga pengen ikutan karena bisa nonton yang besar. Ternyata program yang lain ada, program yang utama. Apakah ada Google Play dalam TV tersebut? Ada, tapi itu programnya nggak ada kok. Pencet Google Play, klik, cari semua satu-satu, saya cari, nggak ada. Jadi, mau gimana caranya pun nggak bisa nonton lewat aplikasi tersebut. Nah, itu yang saya minta kalian untuk berpikir program yang paling dasar dalam pikiran unconscious itu seperti begitu. Ya, jangan pikir pakai TV box ya, karena ada Hendra. Ini bro gua, di mana gua kalau punya kesusahan dengan teknologi, gua biasanya nyarinya pertama Hendra nih. Jangan pakai TV box. Karena akan ini kita untuk menggambarkan program dasar. Jadi kalau dibilang karakter ya, program dasar TV ini kan, dia nggak mampu untuk mengakses program tertentu. Kalau misalnya kita bilang nih, program yang tadi gua bilang, N itu. Misalnya itu adalah program kekayaan. Makanya, orang ini susah untuk misalnya mendapatkan kekayaan. Kenapa orang-orang tertentu gampang untuk mendapat kekayaan? Orang ini susah. Karena program dasarnya nggak ada. Ketika kita bilang lagi, ketika sang bayi ada di dalam kandungan, dan ketika suaminya menggerutu terus-menerus dan memberikan sinyal-sinyal bahwa aduh karena lagi hamil, padahal kita lagi susah uang dan lain-lain, itu pengaruhnya secara vibrasi akan masuk ke sana. Itu yang bisa menyebabkan nanti begitu sampai lahir, saraf akan tumbuh, dicari penyebabnya mereka akan bingung. Tapi pernah saya waktu itu bilang ya, ada plafon. Kita kan semua orang punya plafon. Artinya plafon apa? Coba cek di kalian masing-masing sampai akhir bulan, uang yang dipunyain di rekening biasanya angkanya berapa? Nah, itu plafon. Nggak bisa lebih tinggi. Nggak ada karena inflasi itu ikutan tinggi gitu, naik 10%, nggak ada. Misalnya, karena lagi inflasi, lagi apa, ikut naik. Ya gitu aja. Bagusnya kalau misalnya plafonnya tinggi, naik turunnya gampang. Dia punya batas minimum dan punya batas maksimum. Jadi batas minimum juga menyenangkan. Untuk orang-orang kaya batas minimumnya tinggi. Mungkin batas minimum seseorang yang kaya itu masih jauh lebih atas daripada batas maksimum orang-orang biasa. Parahnya seperti itu. Jadi kalau batas minimum, mereka
keluar uang berapa, makan atau segala macam. Begitu bawah dari batas minimum, secara energi akan menarik lagi kembali sehingga kekayaannya nggak akan pernah di bawah situ, akan terus ada di atas. Kalau maksimum ya berarti kita nggak akan pernah bisa melewati, begitu aja. Nah, kemudian berapa bulan kemudian, kan ceritanya habis COVID nih, lagi jalan-jalan lagi. Pas ngelewatin toko itu lagi. Oh, belum. Waktu beberapa bulan waktu awal COVID, lagi setel TV, tahu-tahu keluar, logonya keluar di TV. Senang banget kan? Ih, cakep deh. Sekarang gue bisa nonton. Mantap. Tapi setiap kali gue pencet, keluar terus tulisannya, this application is not applicable in your country. Cari lagi dong ke Google Drive, klik lagi dong, nggak ketemu juga di sana, nggak ada. Jadi ya agak sedikit empret lah, nggak suka juga. Tapi ini artinya seperti gimana? Artinya ya yang tadi sudah bilang ya, gimana kita mau berusaha kalau ternyata program dasarnya nggak support. Ya mungkin kalau kita ngomong seperti di mata fata morgana, kelihatan ada tapi nggak bisa. Jadi untuk mencapai yang kita cita-citakan, begitu kita jalanin, kenapa sih kok gagal melulu, hasilnya nggak pernah sesuai dengan yang kita inginkan, banyak halangan, itu yang terjadi. Program dasar. Nah, ini baru 2 bulan kemarin habis bisa pergi-pergian. Sebenarnya sih dari awal udah pergi-pergian juga sih. Cuman kemarin mulai agak bosan lah ya, lagi iseng kamu nggak sengaja lewat toko itu lagi. Begitu lihat, ada model baru sekarang. Dulu kan cuma 2 ukuran, sekarang ada yang ukuran 55 inch, harganya nggak mahal-mahal banget kan. Jadi, gua iseng mau tanya. Mas, bagus TV-nya nih. Tapi kayaknya nggak bisa ini ya. Itu yang N itu. Bisa, Mas. Kok nggak bisa dari mana? Kata gua, nggak bisa. Gua itu modelnya udah beli sekitar 2 tahun kemarin. Jadi waktu gua cek, gua cari terus gimana. Terus aja bilang ini nggak bisa dipakai di negara sini. Terus dia bilang, coba di-upgrade software. Pulang dong. Begitu pulang, gak ingat apa-apa lagi, langsung ke kamar, klik. Begitu klik, cari gimana caranya dibuat upgrade. Ketemu, dan begitu ketemu, keluar ada tulisan, upgrade, bahagia dong. Bahagia bukan kepala, langsung mencet. Tunggu, habis tunggu, berhasil, di start. Wah, lamanya setengah mati. Keluar, klik, karena tetap ada di sana. Cari lagi ke Google Play. Iya ada, kali ini ada. Download, udah download, dicoba, keluar, senangnya. Nah itu contohnya lagi. Ketika kita mengupgrade program dasar kita dengan program yang baru, kemampuan kita jadi beda. Langsung beda. Nggak perlu namanya beli TV baru. Nggak perlu. Kalau ada yang ngomong dibahkan TV, saya terima. Beli baru, enggak. Ya itu juga sama seperti kita ya. Jadi karma itu ya kayak gitu, di upgrade. Nggak usah takut segala macam. Ini apakah ada yang Cirini kemejanya bagus? Wih, makasih Cici. Tadi Bu Jenny udah bilang, sekarang Cirini juga bilang. Senang deh. Jadi, ketika kita mengupgrade diri kita, karakter kita juga akan berubah. Kemampuan-kemampuan kita pun kan bertambah. Yang mana juga nanti akan berpengaruh pada kualitas hidup kita. Nah, ini juga yang kadang-kadang orang salah mengerti tentang karma. Karena orang pikir kalau karma itu harusnya dihilangkan.
dibuang. Nggak bisa. Nggak bisa. Karma itu, yang pernah saya bilang dulu, sama dengan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan. Demikian juga dengan karma. Karma itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dihancurkan. Yang ada karma itu diubah bentuknya atau diperbaiki. Nah, jadi dengan demikian juga sekalian, karena hari ini waktu yang bagus, makanya tadi pagi jam 9.30 saya sudah mengumumkan. Jadi saya memperkenalkan identiti saya yang baru. Dari hari ini, tadi saya akan memakai nama Karmic Recovery Specialist. Jadi nanti setiap kali saya memperkenalkan diri, saya akan menambahkan Karmic Recovery Specialist sebagai julukan saya. Sesi karma healing ya yang saya lakukan akan disebut sebagai Karmic Recovery Therapy. Jadi seperti yang saya sudah sebut tadi, karma itu nggak bisa dihapus atau dihilangkan. Karena pada dasarnya karma itu tidak dapat ciptakan tapi hanya berubah bentuk. Jadi orang-orang banyak sekali yang salah sangka, mereka merasa bahwa melakukan sesuatu untuk membuang karma buruk. Padahal nggak akan dibuang. Itu hanya dapat berubah bentuk. Makanya ketika kita melakukan berbagai macam hal, Ada pertanyaan. ketika kita Sorry. ya, apa-apa. Ketika kita melakukan berbagai macam hal, misalnya perbuatan baik yang kita suka bilang ya, dengan melakukan perbuatan baik maka kita akan dapat mengikis perbuatan buruk. Itu nggak bisa. Karena intinya kita nggak bisa hanya melakukan seperti hal demikian dan ternyata ini berubah. Harus ada yang dilakukan oleh kita. Harus ada yang kita perbuat sendiri. Entah itu berhubungan dengan pikiran, perasaan, tindakan, itu harus ada yang keluar. Energi keluar, energi baru bisa masuk. Itu yang disebut namanya energi. Jadi karma in, karma out. Gitu. Dan kenapa karma itu bukan dibentuk, bukan tahu-tahu keluar begitu saja? Apakah karena ketika seseorang melakukan sesuatu, kan itu karmanya terbentuk? Bukan. Apapun interaksi yang dilakukan, baik kita terhadap diri kita sendiri, 3 macam ya interaksi ya. Kita dengan diri kita sendiri. Kalau ditanya nih, kita dengan diri kita interaksinya seperti apa? Banyak. Kalau yang agak porno-porno, laki-laki ketika menginjak usia akhir balik, ngapain? Itu juga kan dengan diri sendiri. Terus interaksi antara dirimu sendiri dengan suatu lingkungan, nah, yang terutama adalah diri sendiri dengan orang lain. Itu karena kita mengadakan aksi, pasti akan mengeluarkan suatu reaksi. Aksi, reaksi. Energi yang ada dirubah menjadi terbentuk. Nah, energi ini yang dimaknai kalau secara pikiran, perasaan, dan hasrat selaras, nggak ada masalah, energinya akan dapat disalurkan kembali lewat, jadi nggak akan ada yang masalah. Yang masalah ketika tidak selaras antara pikiran, perasaan, dan juga hasrat, energinya akan tertahan. Dan ini yang disebutnya karma. Karena ketika tertahan, maka kita harus mengalami pola-pola kehidupan yang sama, kejadian yang sama, sehingga kita harus lepas dari pola ini. Udah dibilang ya, minggu kemarin ya, lepasnya gimana? Karena
bawah sadar berpikiran pain dan pleasure. Bawah sadar menginginkan pleasure. Makanya kalau polanya terus kita tidak sadari, kita biarkan begitu saja. Maka yang terjadi adalah situasi atau kejadian yang sebenarnya tidak baik. Misalnya abuse secara fisik tidak baik. Tapi karena Anda sudah terus-menerus dilakukan seperti itu, Anda akan terbiasa, dan dalam pikiran Anda itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Walaupun secara pikiran, secara fisik kita tidak suka, tapi secara bawah sadar kita suka. Hasilnya, begitu Anda dewasa, Anda akan mengulangi hal yang sama. Anda akan mempunyai pasangan hidup yang menyukai untuk melakukan abuse secara fisik. Ketika Anda tidak bertemu dengan orang yang meng-abuse Anda sendiri yang akan menjadi peng-abuse. Kemudian ketika Anda mempunyai keturunan, Anda akan melakukan itu kepada keturunan Anda. Dan lain-lain, dan ini akan menjadi karma. Gitu. Bagaimana cara menghapus atau mengganti program dari kandungan itu? Oh, nanti saya akan bicarakan juga. Lanjut. Next. Saya pengen nanya, mungkin pernah tahu ya yogi-yogi yang di India? Belum. Ya, ini tadi sebelumnya. Yogi-yogi. Oh iya. Nah, pernah lihat ya yogi-yogi atau manusia-manusia yang suka meditasi dan lain sebagainya. Jadi di dunia ini itu banyak sekali rahasia ya. Ada orang-orang tertentu dengan hitungan mereka bisa mengetahui kapan mereka meninggal. Jadi meninggal itu sebenarnya udah bukan rahasia lagi yang di atas, itu bisa dihitung. Walaupun sekarang hitungannya agak meleset karena hitungan zaman dulu, kita harus tahu, hitungan zaman dulu ketika hitungan itu dibuat, teknologi belum secanggih sekarang. Jadi ketika dengan melakukan hitungan, contohnya adalah misalnya saya dengan melakukan hitungan Patsu, kita bisa menghitung kapan saatnya titik tertentu sakit apa. Misalnya sakit jantung. Zaman dulu begitu dibilang, waduh, umur 65 sakit jantung. Ya, mau gimana? Pendidikan belum secanggih sekarang, ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang. Tapi kalau sekarang, begitu kita bisa lihat, kurang lebih umur 65 ada kemungkinan penyakit jantung. Yang dilakuin apa? Ya kalau nanyanya juga umur 65 ya cepat-cepat lah ke dokter lah. Tapi kalau nanyanya masih muda sekarang, dari sekarang kita ubah gaya hidup. Zaman dulu kan gaya hidupnya juga belum kayak sekarang. Begitu mendekati udah 63, 62, harus mulai rajin check up. Mulai rajin mengerti gimana caranya menjaga jantung. Rajin menjaga emosi. Jantung biasanya adalah karena sering marah, elemen api. Bisa jadi jantung itu timbul karena suka stres dari perut. Jadi banyak sekali. Jaga pola makan. Jaga jangan dengan hal-hal sedikit aja ikut stres. Nah, jadi ada sekali ilmu-ilmu seperti gini, dan ada beberapa keilmuan, ini saya nggak tahu, mungkin hanya orang-orang tertentu khusus yang tahu. Yang ceritanya mereka bisa mengetahui kalau siklus karma mereka udah mau habis. Sehingga kalau misalnya habis, mereka akan balik ke sana, tidak akan reinkarnasi kembali, akan menyatu dengan alam semesta. Ini akan saya bahas di tipe karma selanjutnya, jadi saya akan bahas banyak. Tapi intinya ya kita akan membahas mengenai ke sana. Saya ngomong dulu, soal Anda percaya atau tidak, nggak jadi masalah. Dengarkan saja. Karena butuh nggak butuh, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu Anda butuh dan ternyata penyakit Anda ada di sana. Kita nggak bisa ngomong.
Nah, intinya mereka untuk para yogi-yogi dan makhluk-makhluk yang manusia-manusia yang memang sudah melatih diri mereka karena mereka sudah mau batas akhir karma mereka. Mereka itu kan biasanya nggak pernah mau interaksi dengan orang. Jadi mereka biasanya kalau ada yang suka nanya, kenapa sih harus meditasi, bertapa atau lain-lain, perginya ke gunung-gunung, ke yang jauh-jauh nggak ada orang, harus lawan setan, itu bukan. Intinya satu, ketika mereka pergi ke daerah alam yang jauh dan terasing, seperti gunung, lembah, dan lain-lain, karena mereka nggak mau terkontaminasi hidupnya. Jadi mereka itu nggak usah interaksi lagi dengan orang lain. Ada beberapa orang di India yang masih hidup bersama dengan manusia-manusia lain, tapi mereka juga udah mengurangi duniawi, mengurangi interaksi. Jadi nggak usah ngomongin tentang COVID karena mereka nggak usah pakai COVID aja udah mengurangi interaksinya. Mereka nggak ditanya, nggak mau jawab kalau bisa mah itu. Karena begitu kita jawab, ngomong, karma timbul. Ya, jadi hasil dari interaksi itu pasti jadi karma, apapun itu, mau itu karma buruk atau baik, nah tergantung dari program dasar. Gitu. Jadi karma nggak bisa dihilangin dan nggak bisa dibuang. Tidak sama seperti yang sudah beredar di masyarakat. Dan juga banyak orang yang berambisi ketika umur berapa udah agak berapa lama gitu ya hidupnya, udah agak tua gitu lah, berambisi untuk melakukan jalan spiritual, terus berambisi untuk menghilangkan karma. Itu nggak bagus, karena ketika kita terlahir dan hidupnya seperti sekarang duniawian, berarti Anda memang untuk saat ini hidupnya harus secara duniawi. Dan banyak sekali karma keduniawian yang kita belum pahami dan kita belum pelajari, sehingga kita belum lewat ke sana. Ketika Anda masih keduniawian tapi inginnya arahnya ke sana, itu nanti nimbulin karma baru lagi. Seperti begitu. Jadi kita lahir ini memang juga ada bawa karma-karma tertentu yang memang kita harus perbaiki saja karma-karma tersebut. Nggak usah ambisi untuk memperbaiki semua, karena begitu satu waktu kita memperbaiki semua karma, intinya ya kita udah nggak akan ada hidup di dunia sini. Begitu juga dengan para yogi. Mereka juga kalau pergi ke gunung, ke lembah segala macam, mereka sampai meninggal di mana, nggak tahu di mana kuburan dan sebagainya, mereka udah nggak peduli, karena mereka hanya menganggap ini jasa, cangkang seperti itu. Bagaimana jadi program yang sudah diimpian dari kandungan itu, yang perasaan sudah tadi adalah kukurnya kan, seperti. Jadi kehidupan sekarang itu kita yang membereskan karma yang harus kita perbaikinya sekarang. Karena kita kalau memperbaiki karma yang kita sekarang dalam kehidupan kita nih, kan seenggaknya hidupnya menjadi nyaman. Intinya begitu kan. Dan juga yang paling baik adalah ini memberikan dasar juga untuk kehidupan yang lebih baik bagi keturunan Anda. Misalnya dari keuangan. Mau hidupnya Anda di mana? Ketika Anda berada di duniawi, sisi keuangan pasti pengen diperbaiki kan? Nah, kalau yang udah menapaki jalan spiritual kan udah gak butuh duit. Tapi kalau kita yang masih duniawi, selama kita ngelihat orang punya HP apa, kita masih pengen punya HP, itu berarti kita masih duniawi. Mau segimana agamanya kayak gimana, masih duniawi. Ingat ya, memang semua masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan uang. Tapi dengan uang,
hampir semua masalah bisa lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan untuk diselesaikan. Sehingga hidup kita juga bisa lebih mudah. Nah, jadi sesi sharing ini saya ingin kalian semua untuk lebih membuka pikiran dalam hal karma orang tua ini. Karena biasanya dari yang sudah-udah ya, biasanya kalau kita ngomongin karma, kita selalu ngomongnya kita jadi kayak korban. Aduh, karma ini ke saya gimana? Karma ini ke saya gimana? Nggak ada masalah, karena saya udah pernah bilang, manusia itu memang selalu memikirkan diri sendiri. Apa-apa diri sendiri, apa-apa diri sendiri. Tapi Anda harus tahu juga, ketika Anda melakukan sesuatu, Anda akan menjadi dewasa. Dan ketika Anda menjadi dewasa, banyak di antara kalian yang juga sudah mempunyai keturunan, maka Anda yang menjadi subjek ya, Anda yang mewariskan dan memasukkan program-program tertentu ke dalam pikiran turunan Anda. Jadi, sesi kali ini saya ingin membuat Anda berpikir bahwa ketika kita ngomongin karma orang tua, Anda bukan hanya korban atau objek. Jadi kita bukan selalu menyalahkan orang tua. Kita juga harus dengan sadar, kita juga mengingat dan mengetahui bahwa kita juga pelaku. Ketika kita ngomong, iya gara-gara orang tuanya begini, anak kita juga akan ngomong, iya papa mama saya juga begini. Begitu, akhirnya nimbulin karma baru. Gitu. Nah, tadi banyak pertanyaan yang ditanyakan bagaimana caranya menyadari, bagaimana ini. Cara termudah untuk menyadari ada masalah adalah Anda harus introspeksi ke diri sendiri. Introspeksi diri sendiri, sadar pola apa yang ada di kehidupan Anda. Apakah dengan menyadari pola dan sadar dengan diri sendiri itu hal yang mudah? Belajarnya aja susah. Belajarnya lama. Karena Anda benar-benar harus open mind. Karena kan kita juga sebenarnya paling gak suka kalau dikritik. Bayangkan bagaimana caranya Anda mengkritik diri sendiri. Bahwa ternyata yang salah tuh kamu, bukan orang lain. Walaupun itu katanya dari orang tua, tapi kita. Jadi intinya kalau main karma itu, mungkin bukan kamu penyebabnya, tapi kamu yang ditugasin untuk menyelesaikan masalah. Dan jawabnya berat. Jadi paling mudah untuk membereskan hal ini, misalnya ngeberesin karma, salah satunya dengan terapi. Kenapa? Karena tinggal ngikut arahan aja, beres. Itu banyak, misalnya tanya gimana caranya untuk belajar, kayak gitu. Kemudian nanti ada namanya self terapi, self healing. Apakah itu tidak berguna? Enggak, saya nggak bilang itu tidak berguna. Hanya berapa lama yang dibutuhin Anda untuk belajar dulu sampai Anda memasuki level bisa melakukan self healing atau self therapy. Kebanyakan karena saya sudah belajar hal kayak gini dan udah berkecimpung di industri seperti ini lebih dari 15 tahun, saya tahu ketika saya belajar sesuatu dan ilmu baru, ilmu itu selalu akan mengajarkan bahwa oh iya nanti bisa melakukan self healing, self therapy. Hasilnya enggak. Masih jauh. Apalagi cuma workshop 2 hari, 3 hari. Bakal makan tahunan. Jadi, berapa lama Anda butuh waktu untuk belajar hal ini? Dari dasar dan lain-lain. Tergantung dari seberapa cepat Anda menangkap. Seberapa cepat Anda membuka wawasan Anda juga, pikiran Anda. Kita nggak bisa ngomong. Tapi kan harus diingat, waktu itu adalah sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Apakah tidak lebih baik kalau Anda keluar sedikit uang, diperbaiki karmanya, udah gitu, sisa hidup Anda dipakai untuk hidup yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan bisa dipakai untuk mengulangi kehidupan-kehidupan
atau karma-karma kehidupan lainnya dengan lebih percaya diri, dengan lebih kuat, lebih bahagia. Sekarang pengen ngirit belajar juga nggak murah loh. Saya belajar gini juga udah habisnya udah di atas ratusan. Hampir ke sana. Nggak tahu sudah lebih uang saya ke sana. Berapa lama saya belajar? Daripada sibuk belajar, kecuali memang Anda ingin menekuni bidang ini ya. Mungkin Anda merasa terpanggil, seperti saya merasa terpanggil. Saya menekuni, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya untuk diri sendiri lebih baik dan lebih cepat, terapi lah. Dengan perbaikan karma, berarti Anda juga membuat pemutusan karma pada keturunan Anda. Lebih cepat, lebih baik. Karena kita kan nggak pernah pengen ya, kita punya keturunan, kemudian keturunan kita mempunyai pola kehidupan yang sama dengan kita, terutama dalam hal negatif. Misalnya apa? Misalnya adalah keturunan kita mempunyai penyakit yang sama. Jadi banyak sekali yang ngomongin diabetes, bapaknya diabetes, nanti diabetes. Ingat jangan ngomong kayak gitu karena kalau begitu kamu nyumpahin. Dan yang sebenarnya terjadi adalah diabetes adalah salah satu penyakit yang timbul karena ketidakmampuan orang tersebut untuk mengelola emosi. Emosinya naik turun dan mungkin ditahan. Itu yang akan nyampai ke anak. Kalau anak tidak dilepas, anak tersebut akan mengikuti karena polanya ada di sana. Intinya seperti kayak gitu. Jadi saya kali ini membahas mengenai karma leluhur, masih dari sudut pandang orang tua, tapi saya menginginkan Anda untuk melihatnya dari sudut pandang Anda yang jadi orang tuanya. Karena selama ini selalu berpikiran bahwa karma itu ke kita, bagaimana kita. Sekarang saya balik, Anda bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan? Karena kalau enggak, Anda yang akan menyakiti keturunan Anda. Jadi minggu depan baru kita akan bahas mengenai karma leluhur ya. Nggak ada masalah kan? Oke. Jadi barang siapa nanti yang ingin melakukan karmic recovery terapi, silakan hubungi admin. Admin nomor berapa ya? 0856 2196 274. Betul? Cari waktu. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apakah ada pertanyaan lagi? Pikiran, perasaan, niat bila sudah selaras sebenarnya di mana adalah ruhnya kah? Ya, ini kan sebenarnya hanya bisa dirasa. Ketika Anda merasa hidupnya masih gelisah, nggak enak, berarti kan tidak salah. Biasanya sudah tenang segala macam kan bahagia. Bahagia itu terlihat dari dalam hati. Ketika tersenyum terlihat beberapa tanda ya. Jadi dari mata, dari mana, bukan hanya. Good point kok, gua paham sekarang. Terima kasih, makasih kemarin Fahri. Bu Jenny, benar, long up and down-nya lagi pas belajar. Betul. Jadi entah mengapa saya juga beberapa lama ini mendadak ingin sharing tentang karma dari sudut pandang yang saya sudah pelajari dari berbagai guru, berbagai macam buku dan keilmu pengetahuan. Berbagai keilmuan ini yang saya bisa kombinasikan, artinya bisa menemukan untuk mempercepat penyembuhan secara karmik. Jadi ya lebih cepat itu kan memang ikut terapi. Untuk saya sendiri pun bukan ngomongin karena saya sendiri yang melakukan ini, saya melakukan self healing bisa enggak. Lebih bagus kalau saya ada orang lagi yang melakukan pada saya, karena ketika saya mengikuti terapi, saya hanya tinggal diam mengikuti arahan. Ketika kita diam sendiri dan mengatur pikiran ini, susahnya itu sangat mati.
ini bagus sih kok, gue belum punya keturunan, tapi saya tidak ingin anak saya merasakan yang pernah saya rasakan. Betul, betul. Makanya sesi ini saya lebih ingin teman-teman semua untuk lebih mengerti, karena kita kan selalu ngomongin karma-karma, kan kita selalu jadi ngomonginnya kan kayak kita jadi korban. Tapi kok nggak pernah ada yang mikir dibalikin itu loh. Ketika kita jadi korban, kita kan jadi nanti dewasa, kita punya keturunan, kita yang jadi pelaku loh. Itu bahaya juga. Dan gue udah mulai punya ya beberapa teman saya, jadi beberapa teman yang datang pada saya untuk melakukan kami recovery terapi ini. Teman-teman saya sendiri ya sudah mulai menularkan kepada anaknya. Gitu. Jadi ya, maksudnya dikat sana, kat sini. Bukan prosesnya lama, enggak. Satu sesi healing juga, satu sisi terapi juga udah terlihat perbedaannya. Apakah harus lama? Enggak, biasanya 2-3 kali kalau untuk agak full gitu ya. Karena dalam prosesnya 1 jam itu membutuhkan energi dan banyak sekali hal yang harus dilakukan. Enaknya kenapa? Enaknya juga selama ini saya sudah melakukannya secara online. Jadi teman-teman saya dari Amerika, dari New Zealand, Australia, Singapura, Malaysia, nggak ada masalah. Tetap bisa. Oh iya, masalahnya cuma satu doang. Anda harus bisa bahasa Indonesia atau Inggris, gitu aja. Karena saya nggak bisa bahasa lain di luar itu. Jadi kalau saya punya, aduh nggak tahu nih, ikut nonton nggak? Aduh, saya ceritanya diminta sama teman saya untuk membantu mamahnya. Itu doang satu, sampai sekarang masih pusing. Karena begitu ketemu saya tanya, gimana bisa bahasa Indonesia nggak? Dia tanya, kamu bisa bahasa Sake nggak? Sunda saya bisa oke. Tapi Sundanya saya kasar. Ini baru ngomong, kalau bahasa Sunda kok, iyalah. Bu Jenny, saya ingin hidup saya tidak sia-sia di kehidupan ini. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup ini. Makanya, yang saya bilang teman saya itu, kalau nggak salah, dia pernah bilang bahwa hidup ini sudah capek dan lain sebagainya. Makanya kemarin saya tahu bilang, karena nggak tahu feeling, saya bilang jangan pernah mencoba untuk mengakhiri hidup kamu. Karena ketika kamu terpuruk dan merasa kesusahan, dan kamu merasa bahwa mati adalah satu-satunya jalan terbaik, percayalah, begitu kamu mati, perasaan itu lebih besar, menghimpit. Jadi lo begitu mati bukannya lo bahagia. Lo kira film apa? Sana, bahagia? Enggak. Lo itu akan merasa penderitaan yang sangat dalam. Karena penyesalan lo sekarang dibuka semua pikiran, semua perasaan. Lo jadi ngerti kenapa lo bodoh. Kenapa lo bukannya memikirkan begini mencari jalan keluar. Makanya di setiap agama juga bunuh diri itu nggak boleh. Karena begitu. Jadi lu pikir, gue udah gak bisa hidup, gue mati aja. Tale lu, kayak. Not good. Jadi selalu, jangan hidup sia-sia. Kalau pasangan tidak terapi, apa tetap diturunkan ke anak ya? Saya tanya mau bahas ini minggu depan. Secara luhur. Oke. Jadi begini, ketika anak Anda belum dilahirkan, Anda mengikuti terapi, masalah selesai. Itu tidak akan ke anak. Tidak akan diwariskan. Tergantung, suaminya sudah juga belum? Belum, berarti dari sisi suami akan lebih kencang menurunkannya. Oke? Ini kan ada dari leluhur nanti minggu depan. Ketika anak Anda sudah lahir, ketika Anda dibereskan, anaknya juga harus dipotong, bereskan juga. Kalau enggak ya terus. Mau nggak mau.
Tapi misalnya pasangan nggak mau, ya udah ambil sidutnya dari anaknya aja, anaknya yang diberesin. Jadi saya beres, pasangan kamu ya terserah, anak juga beres. Masih bisa begitu, masih bisa begitu. Sudah beberapa kali seperti gitu. Yang kejadian biasanya kadang-kadang pasangan hidupnya merasa kok lu beda, lu lebih tenang, lebih bahagia. Akhirnya ngikut juga. Dan itu kata saya adalah investasi yang tidak ternilai. Jadi orang banyak sekali ngomong, iya. Ketika Anda bisa keluar dari masalah Anda, ketika Anda bisa merasakan tenang yang damai, yang membebaskan dari pikiran Anda. Punya uang segudang, ini masalah, nggak akan tenang hidup. Begitu juga banyak kayak bintang film ya, Robin Williams. Ya, Robin Williams terkenal setengah mati, terkenal banyak uang, kasarnya tahta punya karena dia kan udah siapa yang nggak kenal dia. Kayaknya di Hollywood juga dia nggak usah takut dah, tahta punya, harta udah nggak usah ngomong, harta tahta wanita dong. Wanita juga kan kalau udah segitu banyak lah kasarnya, tinggal tunjuk juga pasti ada yang mau gitu loh, bukan semua mau ya. Pasti ada yang mau. Tetap bunuh diri. Kenapa? Pikiran, perasaan, hasrat tidak sinkron, tidak merasa bahagia. Bukan karena dia kena penyakit, bukan. Penyakit timbul karena itu tidak sinkron, makanya penyakit tertentu timbul. Begitu. Apakah ada pertanyaan lain? Bagus ya backgroundnya. Kalau yang Instagram nggak bisa kelihatan. Kalau kata si Ben, jelek tuh. Hijau. Gue masih nggak ngerti gimana caranya ganti ini hijaunya untuk Instagram. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jadi tolong dilihat sudut pandang. Jangan aja berpikir bahwa karma itu ke kita. Kita juga akan menjadi sumber karma bagi keturunan kita. Bagaimana dengan sesi kali ini? Ada pertanyaan? Saya harap semua sudah mengerti. Bila sudah beres, ya kita akan tutup dan akan lanjut minggu depan berbicara mengenai karma leluhur. Masih akan sangat menarik ya, karena leluhur itu kan kita kadang-kadang suka udah nggak tahu. Nggak ada? Sudah nggak ada? Ada yang saya belum baca? Oh, makasih Bu Jenny, makasih. Oke, kalau begitu akan saya tutup dulu sesi hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk menonton ikut live-nya juga di hari Kamis depan jam 6.30. Saat yang sama baik di Instagram maupun di Facebook. Instagram, Facebook ya? Iya. Oh ya, minta tolong kepada semua karena saya juga bernaung dalam nama Metapreneur. Saya ada Facebook page. Tolong like. Saya kayaknya memberikan undangan kepada semua teman-teman di Facebook saya. Kemudian di situ juga ada link YouTube saya. Tolong dibantu untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Bantu saya. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu minggu depan. Salam, bye-bye.